yaitu tentang berwudu. Nah, jadi pembahasan yang lalu sudah kita bahas tentang toharoh, ya kan. Jadi termasuklah berwudu ini bab dari toharoh tersebut. Dulu sudah saya sampaikan bahwa toharoh itu beda dengan nadzabatun, ya kan. Kan ada ungkapan an-nadzabatu minal iman. Artinya kebersihan bagian daripada iman. Itu sebenarnya ungkapan, bukan hadis. Yang hadis itu at-tahuru satrul iman. Kesucian itu sebagian daripada iman. Itu yang hadis itu, ya kan. Kalau at-taharatu itu artinya bukan hanya lahir saja, secara batin pun dia bersih. Contohnya kata Rasul, ya kan, begitu kita nanti membasuh muka tatkala berwudu, maka nanti dosa-dosa kita akan berguguran bersama jatuhnya air tadi. Itu makanya makna taharah di sana apa? Bukan hanya yang zahir saja yang bersih, tapi secara batin pun akan dibersihkannya. Itulah makna taharah tersebut. Jadi yang hadis dia bukan an-nadzafatu minal iman, tapi at-tahuru satrul iman. Kemudian berkaitan dengan taharah ini, salah satu di antaranya adalah berwudu. Berwudu, ya kan. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, panduan kita berwudu ini ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Ma'idah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kamu. Jadi yang pertama Allah perintahkan membasuh wajah. Yang mana ukuran wajah tuh? Dari mulai batas tumbuhnya rambut hingga sampai dagu. Kalau dari atas ke bawah. Kalau dari samping dia, dari mulai batas telinga hingga dari telinga kanan hingga ke telinga kiri. Itulah dia ukuran wajah tersebut. Jadi begitulah apanya kan. Jadi inilah yang perlu dibasuh rata. Jangan sampai ada yang tertinggal. Jangan sampai tak sampai batasnya tadi itu. Ini jadi perintah pertama, faghsilu wujuhakum. Wa aydiyakum, basuhlah tangan kamu ilal marafiq, hingga siku. Berarti yang mulai kena air, begitu dia. Terus ke siku, ilal marafiq, hingga siku. Jangan terbalik, duluan dari siku dibasuhnya. Itulah yang tak cocok tuh, tak sesuai dengan ayat Al-Quran tadi itu, ya kan? Salah. Jadi yang Allah suruh dari tangan hingga, tak apa-apa. Yang begini itunya. Iya, begini tuh kok sih. Itu yang bukan yang begitu, bukan begini pula. Tak begitu pula apanya yang disuruh. Iya. Rata, ya kan? Tak pakai ini pun tak apa-apa. Ini saja, sahab. Ini sunnah. Dengan begini sunnah. Meratakan air dengan tangan itu sunnah, ya kan? Pokoknya dari sini dulu datang air, baru menetesnya di sini. Lewatkan sikit, jangan pas-pasan di siku bonak, supaya menjaga dari itu, kan? Dari tangan hingga ke siku. Itu yang diperintahkan Allah. Jangan pula dari siku ke tangan, tabali dia. Itu salah seperti itu, kan? Kemudian wamsahu biruusikum, sapu kepala. Bagaimana yang dikatakan dengan menyapu? Ambil air, kemudian buangkan. Jadi yang bekas-bekasnya itu aja. Menyapu kepala itu kalau dalam mazhab Syafi'i, sehelai saja pun kalau rambut sudah memadai lah. Tetapi kalau dalam mazhab Hanafi, seperempat kepala harus basah, harus tersapu. Kok sehelai saja tidak sah. Ada begini lagi, Ustaz. Kalau ada yang seperti ini tadi, ya kan? Nah ini mazhab Hambali.
Nah, tarik belakang itu. Iya. Ya kan dari mulai sini, ini Hambali nih, 1, 2, 3, kemudian terus ke telinga dia pokatnya. Itu mazhab Hambali yang seperti itu ya kan. Nah, kalau mazhab Syafi'i sedikit aja. Apalagi macam ibu-ibu sudah basanggul misalnya ya kan, sudah datang dia Asal baik kono saja. ngambil udu ya, kono saja pun walau siapa udah sah itu dalam mazhab Syafi'i ya kan. Cuma jangan pula campur-campur mazhab itu ya kan. Betul. Sama ada nang betul. Gelehan membatalkan wudu dia ikut mazhab Hanafi. Kalau dalam mazhab Hanafi pula laki-laki perempuan yang bukan mahram bersentuhan maka wudu tidak batal. Nah, itu diikutnya tak batal lah wudunya. Begitu dia nak sembahyang tadi salam dia sama bininya. Ya, itu sholat dia kan. Giliran menyapu kepala diikutinya mazhab Syafi'i. Salah saja rambut sepunya. Macam mana sholat dia? Kan mana yang diikut? Kalau kita ukur berdasarkan mazhab Hanafi, sholatnya tak sah. Kenapa? Karena tadi dia menyapu kepala, cuma salah saja rambut nang kono. Sedangkan Hanafi kan harus seperempat. Kalau kita ikut berdasarkan mazhab Syafi'i, sholatnya tak sah juga. Mengapa? Karena tadi dia sebelum sholat, isalamnya bininya. Berarti batal wudunya. Kemana pun tidak jadinya. Jadi jangan digabung-gabung mazhab tadi itu dalam suatu persoalan. Ya kan? Nah, mana pun tidak sah jadinya. Itu dia. Udah, jadi tadi menyapu kepala. Wa arjulakum, dan membasuh kaki ilal ka'bain, hingga mata kaki. Berarti begitu juga tadi duluan air dari ujung kaki baru ke tumit. Jangan pula dari tumit baru ke ujung kaki. Tak begitu yang perintahkan Al-Quran. Ibarat macam tangan tadi kan, duluan dari ujung jari baru ke siku. Ini pun begitu juga membasuh kaki, duluan dari ujung kaki baru sampai ke mata kaki dia. Nah, lewatkan sedikit lagi dia. Nah, kalau perlu kan kita basuhkan sedikit ini betis-betis kita ini. Nah, begitulah perintah Allah dan tadi itu kan. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, dan menyapu kaki, membasuh kaki ilal ka'bain, hingga sampai mata kaki. Jadi inilah yang tengok yang diperintahkan di dalam berwudu tadi. Maka kata Rasul kan, idza tawadda'al muslimu, apabila seorang muslim berwudu, wal mu'minu, dan seorang mukmin, faghasala wajhahu, lalu dia membasuh wajahnya, fakharaja min wajhihi kullu khati'atin, maka keluarlah dari wajahnya itu tadi setiap kesalahan, nazar ilaiha, yang ia lihat, bi'ainihi, dengan kedua matanya, ma'al ma', bersama gugurnya air tadi itu kan. Kan kita mungkin sebelum berwudu ada mata kita ini menengok dosa. Jadi begitu kita basuh tadi muka kita, maka akan berkeluarlah dosa tadi itu bersama tetesan air tadi itu. Ya? Nah, begitulah seterusnya. Tangan kita basuh, maka tatkala tadi turun airnya itu, maka turunlah dosa-dosa tangan kita bersama dengan turunnya air tadi itu. Nah, itulah kita tengok. Bersuci, taharah, itu akan mensucikan secara lahir dan batin juga akan tersucikan. Makanya kan kata Rasul, apabila seseorang itu rumahnya dekat air, itu kan kata Rasul kan. Kemudian dalam sehari dia mandi 5 kali, apakah lagi ada kotoran dalam badannya? Jadi begitu perumpamaan ibadah yang kita lakukan tadi itu akan mensucikan diri kita dari segala bentuk kotoran dan dosa-dosa kita. Jadi orang yang rajin melaksanakan wudu, orang yang rajin melaksanakan sholat, maka akan berterbang keluarlah dosanya bersamaan ibadah yang dilakukannya tadi itu. Udah. Kemudian setelah kita selesai mengambil wudhu tadi itu, maka apa ibu-ibu yang baca setelah habis wudhu? Antah ya kan, pokoknya selesai wudhu. La ilaha illallah wa sallallahu alaihi wa sallam.
wassalatu Muhammad abduhu wa rasuluh. Baru Allah Waj'alni maj'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin Iya. waj'alni min ibadika sholihin. Kemudian boleh juga tambahkan dengan salat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Udah. Nah, baru habis itu kalau masih panjang lagi waktu hendak sholat sunat wudhu, silakan, tidak apa-apa, ya kan. Kemudian sebelum berwudhu tadi itu ada yang perlu kita sunah-sunahnya kan. Misalnya tadi kita cuci segala anggota wudhu kita nih, dari mulai tangan, ya kan, muka dibasuh-basuh memang, ya kan. Kemudian kumur-kumur, apa? Kalau ada sugi-sugi itu kan, ya bersugi dulu, kumur-kumur, baru ambil air, masukkan ke hidung, keluarkan lagi, istinsaq namanya, ya kan? Itu sunnah-sunnah yang dilakukan. Udah sampai di sini bisa pahami? Baru saya tambahkan sedikit lagi, kadang ya. Tak mangan tuh ibu kan? Enggak. Tengok agak lain-lain Ada sedikit. nama ngantu. Makanya payah Ustaz. Malam nih kadang-kadang. Memang. Udah sedikit lagi saya tambahkan ya. Hal yang perlu kita perhatikan di dalam berwudu. Hal yang perlu kita perhatikan di dalam berwudu itu yang pertama, tidak boleh kita menggunakan air berlebihan. Mantang-mantang di pinggir sungai ya kan, sekali basuh setimbul buat maaf kamu kok satu timbul lagi buat muka, 3 timbul untuk muka saja. Nah ini apa hukumnya? Makruh hukumnya kalau kita